Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Benar-benar meningkatkan warisan Vermilion Nigma ke tingkat Star Pagoda ke-6, dan dia telah melakukannya dengan begitu cepat. Kaisar Hitam benar-benar terkejut. Dua junior lainnya di garis keturunannya hanya mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-5 dalam warisan ini. Setelah itu, mereka melangkah ke ranah Primal Chaos dan secara langsung melatih warisan ke tingkat yang lebih dalam. Kaisar Hitam berbeda. Dia sudah mendapatkan keempat warisan sejak lama. Dia menghabiskan cukup banyak perhatian dan energi pada keempat warisan. Ketika dia berada di ranah persatuan, salah satu dari warisan berada pada tingkat kekuatan pagoda bintang ke-5. Dengan keempat pendukung satu sama lain, kekuatannya telah meningkat secara eksplosif, mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-7. Dia tidak berpikir untuk mengubah inti Vermilion Nigma sebelumnya karena empat warisan saling mendukung, dan dengan memodifikasi satu, dia harus mengubah tiga lainnya. Dia masih harus memastikan mereka berempat bisa sempurna bersatu. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh Kaisar Hitam. Dan Sui Ying hanya menerima satu warisan. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif untuk memodifikasinya dan menaikkannya ke tingkat ke-6. Dua anak muda lainnya telah memperoleh satu warisan di masa lalu juga, namun mereka belum pernah berjalan sejauh ini. Kaisar Hitam merasa terkejut, dan semuanya terjadi terlalu cepat. Bakat bawaan dan kemampuan pemahaman ini benar-benar mengejutkan Kaisar Hitam. Bakat bocah Dongbo ini benar-benar melampaui dua lainnya. Dia tidak lebih lemah dari aku. Kaisar Hitam masih percaya diri. Dia merasa bahwa alasan mengapa dia tidak mengubah warisan adalah karena dia memiliki empat warisan sepenuhnya. Di gunung belakang Green Pengsek, di dalam ruang budidaya gua yang ditinggali oleh tetua Daoi. Menemani teriakan itu keluar oleh Vermilion Nigma yang bermetamorfosis, Sui Ying membuka matanya. Totem Vermilion Nigma di belakangnya merentangkan sayapnya dan sedikit mengipasi. Itu menyebabkan aura merah berapi menyebar ke segala arah. Warisan Dao of Mirage dan Vermilion Nigma memang benar-benar kompatibel. Aku telah menghabiskan 1.000.000 tahun sebelum menggabungkan keduanya. Itu juga sangat meningkatkan kekuatan aku. Sui Ying terkekeh. Beberapa tahun ini, dia telah mengubah struktur inti dunia ilusi Vermilion Nigma berkali-kali. Sebelumnya, hanya ada sedikit perbaikan, dan Vermilion Nigma sendiri tidak mengalami metamorfosis. Tapi kali ini, Vermilion Nigma benar-benar berubah. Bahkan jiwanya dipelihara dari transformasi ini. Modifikasi struktur dunia ilusi dan metamorfosis Vermilion Nigma melahirkan peningkatan jiwanya. Itu menjadi lebih dari 4 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hua! Sui Ying memikirkan. Banyak dunia miniatur dunia ilusi muncul di sekitarnya. Sebanyak 15 dunia ilusi miniatur saat ini memfermentasi untaian tajam masing-masing, tetapi semuanya tampak ilusi. Sui Ying memaksa mereka menghilang dengan pikiran. 15 Sky Hukuman Tepi. Sui Ying menyeringai, kekuatan aku saat ini memungkinkan aku untuk mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-7. Petik 1. 3 Sky Hukuman Tepi dianggap pada kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6. Dan sekarang, dia bisa melepaskan total 15 dari mereka. Dia mungkin memenuhi syarat untuk mencoba dan mengisi melalui tingkat ke-7, meskipun dia masih harus mencobanya sendiri di dalam Star Pagoda. Hanya ada dua ahli dalam seluruh sejarah 6 dasar suci yang mencapai tingkat ke-7 Star Pagoda. Itu sulit. Sui Ying merasa dirinya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan ketika ia pertama kali memasuki tingkat ke-6 Star Pagoda. Mungkin dia memenuhi syarat untuk mengisi melalui tingkat ke-7, meskipun dia tidak yakin. Kekuatan aku saat ini mencapai tahap ini karena dukungan dari kultivasi kuno, Sui Ying berpikir, karena aku sudah memupuk warisan Vermilion Nigma ke tahap ini, akan sulit bagi aku untuk meningkatkannya lebih jauh kecuali aku memperbaikinya ke ranah Primal Chaos. Petik 1. Dia bisa mencapai langkah ini dalam warisan Vermilion Nigma semua karena pengalamannya dalam Dao of Mirage. Dan Dao of Mirage-nya saat ini telah menyentuh batas-batas wilayah Primal Chaos. Akan sulit untuk menerobos mulai sekarang? Dengan hati-hati memikirkannya, sulit bahkan jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sedikit saja.
Dia tidak bisa lagi memperdalam pemahamannya tentang Dao Mirage, dan dia telah mengembangkan sistem Voidwalker ke level ke-40. Setiap perbaikan yang terlihat akan mengharuskan dia untuk melangkah ke dunia berikutnya. Adapun Dao of Slaughter, jadi bagaimana jika dia meningkat dalam hal itu? Pedang ke-6 apokaliptik itu hanya pada tingkat kekuatan Star Pagoda ke-6. The Sky Punishment Edge awalnya merupakan langkah yang sepenuhnya ofensif. Dengan demikian, menggenggam pedang ke-6 apokaliptik tidak akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Hanya Dao of Ripple, yang termasuk dalam aspek domain yang bisa membuatnya lebih kuat. Itu jelas efektif baginya untuk menggunakan Dao of Ripple, dalam menekan pihak lain selama pertempuran sambil melepaskan tepi Sky hukuman pada saat yang sama. Aku membutuhkan cukup banyak waktu untuk menerobos di Dao of Ripple. Tapi itu memang harus menjadi langkah aku berikutnya saat ini. Aku harus meluangkan waktu pada Dao of Ripple. Sui Ying mengerti. Dia telah menyentuh batas-batas wilayah primal chaos dalam Dao Tunggal. Dan jika dia menyentuh batas-batas ranah primal chaos dalam 2 Tao, atau bahkan lebih Daos, maka dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ranah primal chaos. Kepastiannya menerobos secara alami akan lebih besar. Ini juga alasan mengapa dalam sejarah, banyak ahli di tingkat Star Pagoda ke-6 kekuatan tidak melangkah ke ranah primal chaos. Tetapi mereka yang mencapai level ke-7 tentu akan menjadi ahli primal chaos. Alasannya adalah, untuk mencapai tingkat ke-7 Star Pagoda, seseorang harus berkultivasi di banyak jalur Dao. Aku juga harus mengolah Tao lainnya dan berusaha untuk meningkatkannya ke ranah primal chaos. Menyatukan mereka bersama-sama, aku percaya bahwa ini akan sangat meningkatkan peluang aku untuk melangkah ke ranah primal chaos, pikir Sui Ying. Mencapai panggungnya, target berikutnya tentu saja akan menjadi ranah primal chaos. Istrinya sudah lama melampaui, dan Sui Ying tidak lagi memiliki masalah yang mengganggu. Secara alami, ia berkonsentrasi penuh pada kultivasi. Sui Ying sering merenungkan rahasia tersembunyi Walker dan Dao Mirage, karena kedua jalur ini telah menyentuh ranah primal chaos. Begitu dia merasa dirinya frustrasi atas dua jalan itu, dia akan beralih ke Dao of Ripple. Suatu periode waktu berlalu lagi. Tiba-tiba, pada hari tertentu, seorang tokoh berjubah ungu muncul di udara di luar Green Peng Sek. Dia menatap Green Peng Sek dengan niat dingin. Dongbo Sui Ying, kamu melindungi Green Peng Sek. Jika aku menyerang itu, kamu mungkin akan bergegas untuk melindunginya kan? Sein Wangming menyaksikan dari jauh. Tapi dia hanya mengirim inkarnasi kali ini dengan penampilan dan aura yang dimodifikasi. Mata Sein Wangming berisi niat membunuh saat dia menatap Green Peng Sek dari kejauhan. Dia tidak peduli tentang ancaman yang akan dibawa Sui Ying kepada para orang suci lainnya dari agama suci kuno di masa depan karena agama suci kuno sudah menjadi musuh dengan 3 dunia suci besar. Ada terlalu banyak musuh, dan ahli primal chaos tambahan tidak layak disebut. Sebaliknya, dia membenci Sui Ying dengan intens karena pihak lain telah membunuh adik laki-lakinya. Akibatnya, ia memutuskan untuk memanipulasi orang lain. Tetapi banyak orang suci dari agama suci kuno tidak terlalu mau melakukannya karena mereka benar-benar tidak terlalu peduli dengan Sui Ying. Jadi bagaimana jika ada dewa kosmos tambahan? Agama suci kuno masih tetap yang terkuat. Sebelumnya, dia telah meminta Tuan Jiaming untuk mencari tahu lokasi Sui Ying, dan itu gagal. Dia terpaksa menyerah pada rencana pertama. Sein Wangming memikirkan metode lain sekali lagi. Dia menghabiskan beberapa juta tahun, memohon untuk bertemu dengan para petinggi dalam agama suci kuno sebelum akhirnya keluar dengan rencana kedua. Sebenarnya, agama suci kuno tidak harus berinvestasi banyak dalam rencana kedua. Wangming, karena pencarian jejak gagal, kuil Great Void Heaven pasti akan diperingatkan. Meskipun kami yakin bahwa Dongbo Sui Ying melindungi Green Peng Sek, tetapi demi keselamatannya sendiri, ia dapat dengan mudah melepaskan sekte tersebut. Sangat mungkin bagi Great Void Heaven Temple untuk merencanakan dan membuat perangkap di mana Sek Peng Hijau berada, menunggu kita untuk jatuh ke dalamnya. Ini sudah batas untuk apa yang bisa kami janjikan padamu. Seseorang yang lebih tinggi dari agama menjawab Sein Wangming. Meskipun Sein Wangming merasa tidak berdaya, dia tahu bahwa memang inilah yang bisa dilakukan oleh agama untuknya.
Akankah agama suci kuno menginvestasikan begitu banyak energi untuk membunuh pakar persatuan tanpa memiliki rencana yang pasti? Mustahil. Selama dia sedikit ceroboh. Rencana kedua ini bisa berhasil. Aku akan bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Sein Wangming berpikir dalam hati. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Agama suci kuno juga mengumpulkan segala macam informasi. Sue Ying telah secara terbuka menindas sekte Peng Hijau dan menjadi tetua Daoisnya. Dia bahkan menggunakan bola api Black Gurt. Agama suci kuno mampu memastikan identitas Sue Ying pada saat mereka mendapat berita tentang hal ini karena Sue Ying juga menggunakan bola api Black Labu di masa lalu ketika ia menghilangkan basis agama suci kuno. Meskipun mereka tahu bahwa Sue Ying melindungi sekte Peng Green, agama suci kuno tidak yakin bahwa Sue Ying masih akan membantu sekte Peng Green di bawah keadaan yang dia tahu agama suci kuno sedang mencari jejaknya. Sein Wangming berubah menjadi aliran cahaya saat ia langsung dibebankan ke sekte Peng Hijau. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara keras yang penuh dengan niat membunuh pencuri tua Bei Zhou, cepat keluar dan mati untukku. Bei Zhou adalah ahli terkuat dari Green Peng Sect sebelum Sue Ying datang. Pencuri tua Bei Zhou, cepat keluar dan mati untukku. Suara pembunuh terdengar di seluruh Green Peng Sekte, menyebabkan banyak murid lainnya untuk berbalik. Bahkan tetua Bei Zhou dengan rambut kuningnya yang acak-acakan berbalik ragu. Dia melihat sosok berjubah ungu di kejauhan. Tetua Bei Zhou merasa bingung, siapa yang membalas dendam dengan aku? Aku tidak bisa mengenalinya sama sekali. Petik 2. Tetua Bei Zhou, apakah dia musuhmu? Tetua Bei Zhou, mereka semua bertanya. Tetua Bei Zhou merasa bingung. Apakah itu musuh yang dia sakiti selama hidupnya? Ini biasa terjadi karena dunia suci kuno Myriad terlalu kacau. Ketika seseorang membunuh yang lain, mungkin saja dia mungkin menyinggung murid junior dari pakar tertentu itu, dan junior itu akan datang mencari balas dendam setelah berkultivasi ke dunia tertentu. Petik 2. Sosok berjubah ungu yang terletak di langit langsung bergerak. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan banyak tepukan valet jatuh dari langit. Itu sangat memukul Green Peng Sect. Gelombang kekuatannya sangat besar. Sue Ying telah membuat susunan untuk melindungi tempat itu, susunan ilusi dan susunan peringatan. Keduanya tidak bersifat ofensif. Hanya ada susunan pembantaian yang menciptakan cahaya pedang yang nyaris tidak bertahan melawan petir itu. Hanya dalam waktu singkat, Arai berada di ambang kehancuran. Dengan cepat minta bantuan tetua Daoi. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para petinggi dari Green Sect segera memahami poin ini. Sectmaster Peng Green Sect, Sang Liang secara pribadi pergi melapor. Pada saat ini, Sue Ying sedang berkultivasi di dalam ruang budidaya yang tinggal di gua. Ruang kultivasi tidak sepenuhnya mengisolasi suara dari dunia luar. Sue Ying telah mendengar teriakan nyaring pencuri tua Bei Zhou, cepat keluar dan mati. Sue Ying berpikir bahwa pihak lain adalah musuh tetua Bei Zhou, namun gangguan yang dihasilkan setelah itu luar biasa. Gelombang kejutan memaksa Sue Ying menghentikan kultivasinya. Menilai dari kekuatan ini, itu harus menjadi ahli setidaknya kekuatan Star Pagoda tingkat kelima? Berpikir Sue Ying, mungkin bahkan lebih tinggi. Petik 1. Dia tidak tahu bahwa inkarnasi Santo Wangming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, itu hanyalah inkarnasi, dan jarak dengan tubuh aslinya terlalu signifikan. Ada batas kekuatan tekad yang bisa diberikan tubuh sejatinya dari jarak ini. Pakar seperti itu harus tahu bahwa aku melindungi Sekte Peng Green kan? Kenapa dia datang begitu terburu-buru? Apakah dia tidak tahu identitas aku? Pikir Sue Ying. Dia memang tidak mempublikasikan identitasnya. Hanya kekuatan super tertinggi yang bisa menyimpulkan siapa Sue Ying. Kebanyakan ahli tanpa latar belakang yang baik tidak akan mengetahui tentang hal ini. Meskipun dia memiliki banyak pikiran, Sue Ying tetap waspada. Lapisan jubah putih kusam diletakkan di atas permukaan jiwanya. Ini adalah salah satu harta karun yang diberikan oleh nenek moyang Tian Yu. Baru kemudian dia membuka pintu kultivasi. Setelah keluar, Sue Ying terbang ke langit. Dia melihat sosok berjubah ungu ini dari jauh. Saat ini, cahaya hitam muncul dari ketiadaan. Tiba tepat di depannya.
Sue Ying heran. Dia merasakan ancaman yang kuat. Apa? Aku tidak benar-benar menemukan dia menyerbu ke wilayah aku? Aku tidak menemukannya sama sekali. Petik 2. Ada seseorang yang diam-diam bisa memasuki domain hukumnya? Weng. Fluktuasi menakutkan terbentuk. Langit yang semula berisi matahari direnovasi. Itu ditelan oleh kekacauan primal. Sebuah kekuatan yang mengerikan menyelimuti seluruh Green Peng Sect. Semua murid Green Peng Sekte merasa bahwa mereka tidak bisa bergerak, mereka semua ngeri setelah menyadari itu. Bahkan Sein Wangming yang menyamar sebagai ahli biasa dari Myriad Ancient Secret World merasakan teror dari ini. Meskipun inkarnasinya lebih lemah, kemauannya yang mengendalikan inkarnasi juga merasakan teror. Itu menunjukkan bahwa bahkan jika tubuh aslinya datang, ia juga akan ketakutan. Siapa? Siapa ini? Wilayah kekacauan primal ini membawa penindasan yang menakutkan yang bahkan mengejutkan Sue Ying. Ini 10 hingga 100 kali lebih kuat dari ancaman yang dibawa cahaya hitam sebelumnya kepadanya. Di bawah penindasan ini, sesosok muncul di udara ke kejauhan. Itu adalah gadis berjubah hitam. Matanya sudah mati, dan dia menatap Sue Ying dengan dingin. Dia kemudian berbalik ke kejauhan. Sue Ying juga melihat ke kejauhan. Sana. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar. Jubah hitamnya bergulir, dan auranya yang tak terlihat menutupi langit. Kaisar Hitam. Gadis berjubah hitam yang memancarkan aura mematikan berkata dengan dingin. Jadi itu adalah Sungai Master Kuning. Kaisar Hitam dengan acuh tak acuh menjawab. Sue Ying dalam hati terkejut ketika dia mendengar itu. Tuan Sungai Kuning. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak banyak orang suci di agama suci kuno. Dia adalah seorang ahli hebat di kekuatan Star Pagoda tingkat ke-9, dan terkenal karena pembunuhan. Tapi Sue Ying bisa melihat bahwa ini hanyalah inkarnasi dari Master Yellow River. Jika tubuh aslinya datang, dia tidak akan dengan mudah ditekan oleh Kaisar Hitam. Tapi mengapa Kaisar Hitam membantunya? Siapa yang mengira bahwa Kaisar Hitam juga ada di sini? Jika bukan karena kamu, dia kemungkinan akan mati hari ini. Gadis berjubah hitam dengan dingin disebutkan. Sue Ying mengerutkan bibirnya ke dalam. Benar-benar lelucon. Dia sepenuhnya tertutup dalam harta pelindung yang diberikan oleh nenek moyang Tian Yu. Bahkan jika tubuh sejati Master Yellow River datang, dia masih bisa bertahan untuk 1 atau 2 saat. Pada saat itu, dia sudah lama berteleportasi jauh dan melarikan diri dengan nyawanya. Ini adalah segudang dunia suci kuno dan bukan wilayah agama suci kunomu. Kaisar Hitam dengan acuh tak acuh berkata, juga, dengan aku di sekitar, kamu tidak harus berpikir untuk menyakiti teman kecil Dongbo sama sekali. Gadis berjubah hitam dan Santo Wangming yang jauh merasa heran. Kaisar Hitam Transcendental telah memutuskan untuk melindungi Sue Ying? Hanya 2 inkarnasi, agama suci kuno memang menjadi picik. Kaisar Hitam menggelengkan kepalanya. Peng, tubuh Santo Wangming yang jauh meledak dan menghilang. Adapun tubuh gadis berjubah hitam, dia menderita dari penindasan kekacauan primal sebelum sama-sama hancur menjadi ketiadaan. Sue Ying sedang menonton ketika hal-hal terjadi dalam keadaan linglung. Dengan aku, kamu tidak harus berpikir untuk menyakiti teman kecil Dongbo sama sekali. Teman kecil Dongbo? Kapan aku menjadi begitu dekat dengan Kaisar Hitam? Kami... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.